Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali jadi sorotan setelah muncul dugaan penganiayaan yang disebut terjadi saat ia melatih Ulsan HD. Informasi lainnya, pemirsa, AFC kembali mengeluarkan peringatan tegas kepada Malaysia setelah Sekretaris Jenderal Datuk Seri Winsor Paul John mengingatkan pemerintah agar tidak mencampuri urusan internal FAM. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. LAFC resmi memperpanjang kontrak gelandang muda Indonesia Adrian Wibowo hingga 2027. Klub mengaktifkan klausul perpanjangan otomatis sebagai bentuk keyakinan terhadap potensi besar pemain 19 tahun tersebut. Kabar baik datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. Los Angeles FC resmi mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak gelandang muda berbakat mereka, Adrian Wibowo, hingga musim 2027. Dengan keputusan ini, pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi salah satu dari 21 nama yang telah diamankan klub untuk menghadapi Major League Soccer 2026. Langkah itu sekaligus menegaskan kepercayaan Los Angeles FC terhadap perkembangan Adrian yang terus menunjukkan kemajuan sejak tampil di akademi hingga bersinar bersama Los Angeles FC 2. Meski masih sangat muda, Adrian mulai membuktikan kapasitasnya di level profesional. Catatan penampilannya sepanjang musim lalu menunjukkan konsistensi dan kontribusi nyata bagi tim. Pada musim 2025, Adrian tampil dalam 2 laga Major League Soccer serta mencatat 17 penampilan, 4 gol, dan 2 assist bersama Los Angeles FC 2. Performa impresif itu membuatnya semakin dekat untuk mendapat menit bermain lebih banyak di tim utama, terutama menatap musim 2026 ketika Los Angeles FC mulai membangun struktur skuad jangka panjang. Dengan perpanjangan kontrak ini, klub menegaskan bahwa Adrian merupakan bagian penting dari proyek masa depan mereka. Gaya bermain energik, kreativitas di lini tengah, serta kemampuan memecah tekanan menjadikannya sebagai salah satu talenta muda yang diprediksi bersinar di Major League Soccer. Bagi Los Angeles FC, mempertahankan produk akademi yang berkembang pesat seperti Adrian adalah langkah strategis untuk menjaga kontinuitas tim. Sementara bagi Adrian, kontrak baru ini menjadi peluang besar untuk menapaki karir lebih tinggi sekaligus terus membawa nama Indonesia ke panggung dunia.
Rencana pemindahan laga AC Milan versus Como ke Australia memasuki fase krusial setelah AFC menunjukkan sinyal persetujuan bersyarat. Rencana pemindahan laga AC Milan versus Como ke Australia memasuki tahap penentuan setelah Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dikabarkan siap memberi persetujuan. Meski demikian, restu tersebut belum bersifat final sehingga proses pengesahan pertandingan masih harus melalui beberapa tahapan penting. Situasi ini membuat kepastian jadwal pertandingan Serie A tersebut bergantung pada keputusan berbagai otoritas internasional. Wacana pemindahan ke Perth muncul setelah San Siro dipastikan tidak bisa digunakan pada 6 hingga 22 Februari 2026 karena berbarengan dengan penyelenggaraan Olimpiade musim dingin Milano Cortina. Duel Milan kontra Como berada tepat dalam periode itu, sehingga klub dan operator liga mencari lokasi alternatif. Opsi Australia sempat memicu pro dan kontra, namun proses administrasi tetap berjalan. Menurut laporan media Italia, AFC mulai menunjukkan sinyal positif terhadap permohonan tersebut. Namun sikap terbuka itu masih disertai serangkaian syarat yang kini tengah dibahas oleh pejabat Serie A. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, keputusan final akan berada di tangan FIFA sebagai otoritas tertinggi. Corriere della Sera melalui Milan News menyebut AFC bersedia memberi lampu hijau, tetapi dengan catatan bahwa berbagai ketentuan regulasi dan komersial harus dipenuhi terlebih dahulu. Operator liga kini sedang mengkaji detail persyaratan itu. Bila proses berjalan lancar, langkah berikutnya adalah meminta persetujuan FIFA. Laporan La Gazzetta dello Sport memperkuat informasi tersebut. Media itu menyebut peluang duel Milan melawan Como menjadi pertandingan Serie A pertama yang digelar di luar negeri semakin terbuka. Kedua klub disebut melakukan segala cara untuk mendukung proses pengambilan keputusan, mulai dari koordinasi teknis hingga kesiapan operasional apabila pertandingan benar-benar dipindahkan ke Perth. Meski belum ada pernyataan resmi, AFC dikabarkan memberi tanda kecil keterbukaan dengan sejumlah syarat ketat. Keputusan final dari AFC diperkirakan keluar pada 1 Desember. Jika Federasi Asia menyetujui pemindahan laga tersebut, barulah permohonan itu akan diteruskan kepada FIFA untuk penetapan akhir. AFC kembali mengeluarkan peringatan tegas kepada Malaysia setelah Sekretaris Jenderal Datuk Seri Winsor Paul John mengingatkan pemerintah agar tidak mencampuri urusan internal FAM. Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Datuk Seri Winsor Paul John, mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM.
Peringatan tersebut muncul setelah hubungan FAM dan FIFA kembali menjadi perhatian. Menyusul teguran dari Badan Sepak Bola Dunia itu terkait potensi campur tangan pemerintah, terutama usai skandal pemalsuan dokumen yang melibatkan 7 pemain keturunan Malaysia. Windsor sejalan dengan pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia harus lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan dan tidak melewati batas yang dapat dianggap sebagai intervensi politik. Ia menegaskan bahwa meskipun FAM sedang dilanda krisis usai keputusan FIFA, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi atau menekan pejabat FAM agar mengundurkan diri. Menurutnya, struktur kepemimpinan FAM dipilih langsung oleh para anggota afiliasi melalui kongres sehingga tidak dapat diintervensi. Windsor juga menyebut pemerintah memang menjadi salah satu pemangku kepentingan penting dalam pengembangan sepak bola Malaysia. Namun perannya sebatas mendukung program dan pembinaan, bukan mengatur atau menentukan administrasi asosiasi. Dirinya mengingatkan bahwa setiap pernyataan resmi dari pemerintah harus disampaikan dengan cermat, karena kesalahan tafsir dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan. Windsor kembali menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan arahan, memengaruhi keputusan atau terlibat dalam proses administrasi internal FAM. Saat ditanya mengenai kasus campur tangan pemerintah yang berujung sanksi di negara lain, Windsor merujuk pada beberapa contoh di Asia Tenggara. Dirinya menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan dapat mengganggu tata kelola sepak bola suatu negara, dan mendorong FIFA serta AFC mengambil tindakan tegas untuk memulihkan struktur organisasi. Mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong kembali jadi sorotan di Korea Selatan setelah muncul dugaan penganiayaan yang disebut terjadi saat ia melatih Ulsan HK. Nama mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong tengah menjadi sorotan besar di Korea Selatan. Sebuah kabar buruk menghampirinya setelah muncul kembali dugaan kasus penganiayaan yang disebut terjadi saat dirinya masih melatih di salah satu klub Korea Selatan. Berita ini membuat nama Sin kembali mencuat dan memicu perdebatan di kalangan publik. Laporan media Korea Selatan menyebut bahwa seorang mantan pemain yang diduga menjadi korban akhirnya berani angkat bicara mengenai insiden tersebut. Ia menyampaikan pernyataan terbuka kepada media sehingga membuat isu ini semakin menyedot perhatian publik.
Banyak pecinta sepak bola Korea maupun Indonesia dibuat penasaran terhadap detail tuduhan tersebut. Terlebih, reputasi STY selama ini identik dengan prestasi dan disiplin tinggi. Rumor ini muncul di tengah kabar mengenai atmosfer ruang ganti yang disebut pernah memanas saat STY menukangi salah satu klub lamanya. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun bukti hukum yang dipublikasikan secara menyeluruh. Korban maupun pihak terkait juga belum menjelaskan secara detail kronologi, waktu, dan lokasi insiden yang dimaksud. Media Korea Selatan 442 Korea melaporkan bahwa Shin pernah melakukan tindakan kekerasan ketika masih memimpin Ulsan HD. Ia dituding menampar wajah bek Ulsan Jung Seung Hyun dalam sebuah sesi tim. Yang mengejutkan, video penamparan tersebut kini bocor dan viral di Korea Selatan. Jung Seung Hyun mengaku kaget mengetahui rekaman itu tersebar luas. Dalam wawancara, pemain berusia 31 tahun itu menyatakan bahwa tindakan serupa memang pernah terjadi beberapa kali. Namun ia meminta kapten tim dan pihak klub yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait konteks kejadian. Beberapa pihak sebelumnya mengira tamparan tersebut merupakan bentuk kedekatan atau motivasi dari pelatih kepada pemain. Namun Jung menilai tindakan Shin sudah melampaui batas profesional. Ia bahkan mengungkapkan bahwa keluarganya sempat khawatir setelah melihat video itu kembali mencuat di publik. Sebagai informasi, Shin Tae-yong menukangi Ulsan HD dari Agustus hingga Oktober 2025, sebelum akhirnya meninggalkan klub karena gagal mengangkat performa tim. Kini munculnya kembali video serta kesaksian pemain membuat situasi yang melibatkan Shin semakin menjadi perhatian besar di Korea Selatan. Belum jadi pelatih, Timur Kapace sudah kepincut supporter Garuda. Sebab kedatangan mendadak mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapace ke Jakarta telah membuat publik tanah air heboh. Mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapace menjadi perhatian publik setelah secara mendadak muncul di Indonesia dan menggelar konferensi pers di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kapace menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengikuti wawancara dengan PSSI, melainkan menjalankan peran barunya sebagai Duta Pariwisata Uzbekistan Indonesia. Meski begitu, pelatih berusia 44 tahun tersebut tidak menutup peluang apabila suatu saat mendapat tawaran menangani timnas Indonesia.
Ia bahkan menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme supporter tanah air yang dinilainya luar biasa dalam memberikan dukungan kepada Garuda di setiap pertandingan. Kapace juga memahami eratnya hubungan emosional antara pendukung dan timnas Indonesia. Albatta jumaga to'g'ri kelib, qanaqasi juma kuni kelib Istiqlol masjidida juma namozini o'qigandan juda xursandman. Dan juga bisa kebetulan bisa takdir ya, kita sangat saya merasa bahagia dan tenang bahwa kunjungan saya ini ya bersamaan ya dengan Jumatan. Jadi saya bisa bilang ini rahmat Allah ya, dikaruniai Allah bahwa kunjungannya mulai dengan sesuatu yang sangat suci. Va o'zi umuman futbol masalasiga keladigan bo'lsa, bu masalan Indoneziyada yaxshi ko'rishadi. Unga amin bo'lganman, o'sha biz Osiyo o'yinlarida birinchi marta qarshilashganimizda, keyin Osiyo chempionatida qarshilashganimizda qanchalik bizlar kelib qo'llab-quvvatlayotgani, Indoneziyani qancha yaxshi ko'rishayotganini o'shada amin bo'lganman. Jadi kesan saya dari masyarakat Indonesia adalah orang Indonesia sangat suka sepak bola, karena saya ingat dari dukungan para fans waktu kita menghadapi tim Indonesia di kejuaraan Asia lalu Asian Cup. Jadi 2 kali saya sudah paham bahwa memang dukungan dari masyarakat fans itu sangat kuat. Sementara itu, di tengah rumor yang mengaitkan namanya dengan kursi pelatih timnas Indonesia, PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 5 kandidat yang masuk dalam radar. Namun federasi belum mengungkapkan identitas para calon tersebut. Borneo FC akhirnya menelan kekalahan perdana musim ini setelah Bali United memutus rangkaian 11 kemenangan beruntun Pesut Etam dengan skor 1-0 di Stadion Sekiri. Borneo FC akhirnya merasakan kekalahan perdana mereka di Super League musim ini. Rekor positif Pesut Etam dihentikan Bali United setelah pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 0-1 pada laga di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 30 November 2025. Pertandingan berlangsung ketat sejak babak pertama, di mana kedua tim kesulitan menciptakan peluang berarti. Kebuntuan baru terpecah pada menit ke-54 ketika pemain Bali United, Kadek Agung, memanfaatkan situasi di depan gawang untuk mencetak gol tunggal kemenangan. Upaya Borneo FC untuk mengejar ketertinggalan tak membuahkan hasil hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini mengakhiri rangkaian 11 kemenangan beruntun Borneo FC sejak awal musim. Meski kalah, mereka tetap kokoh di puncak klasemen dengan 33 poin dari 12 laga. Unggul 4 angka dari Persija Jakarta yang berada di posisi kedua dengan 29 poin dari 13 pertandingan. Bagi Bali United, kemenangan ini menjadi 3 poin pertama setelah 4 laga sebelumnya tanpa hasil maksimal. Keberhasilan mematahkan dominasi Borneo FC juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Serdadu Tridatu. Di sisi lain, kekalahan Borneo FC ini memberi angin segar bagi para pesaingnya, termasuk Persija dan Persib Bandung. Persib yang kini berada di peringkat ketiga dengan 25 poin kembali membuka peluang memangkas jarak di papan atas. Ujian berat telah menanti Borneo FC pada laga berikutnya.
Pesut Etam dijadwalkan bertandang ke markas Persib Bandung pada 5 Desember di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga yang diprediksi akan menentukan dinamika persaingan papan atas Super League. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Go.